Jadi yang namanya turut berduka cita atas berakhirnya Ramadan 1437 Hijriah. Sementara di sini dari satu segi turut berduka cita, dari segi lain happy Id Mubarak 1 Syawal 1437 Hijriah. Jadi duka cita ini kaditu Ramadan aing rek bunga-bunga Idul Fitri Id Mubarak. sangat rancu menurut saya ini. Jadi kita tidak menganggap itu salah atau mengkritik, tadi juga mengkritik bagaimana supaya jangan sampai kita ikut-ikutan yang sulit ditemukan dasarnya. Kenapa? Karena seperti tadi saya katakan, Idul Fitri bukan hari berduka. Idul Fitri itu hari berbahagia. Ini berdasar hadis. An Aisyata anna Aba Bakrin dakhala alaiha wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha yauma fitrin. Ini namanya yauma fitrin au adha, bukan yauma fitrah ya. Jadi bukan Idul Fitrah, Idul Fitri. Kata Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar, orang tua beliau, masuk ke rumah Aisyah. Dan Nabi SAW sedang berada di rumah Aisyah. Yauma Fitrin, itu pada Idul Fitri, au adha, Idul Adha. Wa indaha qainatani tughniyan, dan di rumah Aisyah itu ada yang bersenandung, bernyanyi, bernasyid, tughniyan. Dan itu menghibur Ansor. Yauma Bu'as. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkomentar, mizmarus syaiton. Mizmarus syaiton. Ini apa, suara-suara setan mengganggu. Kok ada lagu-lagu, masa di rumah Rasul aya nu kieu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, "Da'huma ya Aba Bakrin." Biarkan mereka wahai Abu Bakar bergembira. Inna likulli qaumin idan, sesungguhnya setiap kaum itu ada hari raya. Wa inna idana, dan hari raya kita hadal yaum, hari ini. Berarti hadis ini memberi isyarat bahwa pada Idul Fitri boleh berbahagia, dipersilahkan berbahagia, jangan bersedih hati. Dan memang masih banyak di berbagai tempat lain, hadis yang lain, biarkan mereka berbahagia, Rasulullah. Jadi apa dasarnya tadi turut berduka cita dengan kepergian Ramadan? Enggak, Ramadan pergi jangan duka cita, kita tetap tasyakur. Karena di dalam Al-Quran sendiri, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan ibadah saum itu dalam 1 bulan. Walitukabbirullah, bertakbir ala ma hadakum, sesuai dengan Allah tunjukkan, wala'allakum tashkurun, dan bersyukur. Jadi Idul Fitri itu hari bersyukur. Jadi kaitan dengan bulan Ramadan mungkin saum banyak hari bersabar, tah Idul Fitri mah hari bersyukur. Makanya di dalam zakat fitri juga gembirakan orang fakir dengan harta zakat itu, supaya mereka jangan bersedih, supaya mereka bergembira, supaya mereka berbahagia mendapatkan kenikmatan. Jadi di sini juga
istilahnya likulli qaumin idan wa inna idana hadal yaum. Id kita adalah hari ini. Jadi Rasul menyuruh Abu Bakar agar para penyanyi dibiarkan bernyanyi untuk berbahagia di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jelas Idul Fitri bukan hari berduka, tapi hari bahagia. Oleh karena itu spanduk ini harus dikritik. Nah, iklannya harus dikritik. Iklannya harus dikritik gitu. Jadi karena di sini juga masa sedang berduka cita lalu kita mengatakan happy. Jadi di atasnya duka cita, di bawahnya happy, kan kumaha tuh. Jadi tenyambung. Fotonya duka teuing dari dia atau bukan? Cuman di spanduk itu sekarang juga masih ada kok di jalan-jalan, belum masih di Gatsu masih ada, di Gatot Subroto. Jadi di situ ada toko Robani, ada ustadznya, terus ada turut berduka cita atas berakhirnya Ramadan. Nah, kemudian di bawahnya happy Eid gitu. Jadi ongko duka cita tapi happy gitu. Jadi mungkin antara bahagia dan duka gitu. Perlu dikritik gitu. Kalau di Arab sendiri tadi kan ada minal aizin wal faizin ya. Kalau di Arab sendiri salam-salaman itu apa mereka menyampaikannya, ucapannya? Ya, memang akan kita bahas nanti. Jadi sekarang yang ada, yang kita temukan dulu di sini gitu ya. Dan ini kita tidak bisa mengatakan di mana, pokoknya ada gitu. Pokoknya ada, kita temukan di berbagai tempat. Kemudian ucapan berikutnya adalah mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini juga menurut saya perlu dikritik. Kenapa? Saling memaafkan memang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengharap magfirah Allah adalah yang berinfak, baik ketika sir, rahasia, bahagia, sir mah di sini mah, sarro bukan sir, sarro, ketika lapang, wadoro maupun sempit, wal kadhiminal ghaidh, dan menahan amarah, wal afina anin nas, dan memaafkan. Jadi kalau dalam ayat ini mah bukan minta maaf, tapi memaafkan, memberi maaf. Fa'fu anhum wasfah, maafkanlah. Jadi pada dasarnya kalau di dalam Al-Qur'an mah menggunakan istilah memberi maaf, saling memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang ihsan. Memang betul. Jadi kita kapanpun dimanapun harus saling memaafkan. Yang perlu kita kritik itu dilembagakan pasca Idul Fitri. Seakan-akan Ramadan itu banyak dosa pada sesama, sehingga minta maaf. Yo abdi teh setelah bulan Ramadan ya banyak dosa, makanya minta maaf, kan seperti itu. Itu yang perlu kita kritiknya. Jadi seakan-akan kita itu di bulan Ramadan banyak dosa kalau dilembagakan. Nah, maka memaafkan, meminta maaf. Ya, open house. Jadi karena seakan-akan bulan Ramadan teh banyak dosa. Bukankah habis banyak ibadah bulan Ramadan teh? Kan bulan Ramadan teh katanya banyak ibadah, saum, zakat, sodakoh ditingkatkan, sholat, baca Quran ditingkatkan. Tapi kok kenapa begitu Idul Fitri merasa banyak dosa gitu? Nah,
Nah, ini yang perlu kita kritik. Wisatawan kadaluarsa. Ya, kalau secara kontekstual mah kayaknya nu pantes minta maaf pas sebelum Ramadan gitu. kan rek berjuang ya mau haji, mohon memaafkan. Ya mah kan setelah tadi kalimatnya minal aidin wal faizin. Kalimatnya diterjemahkan minal aidin wal faizin, kembali meraih kemenangan, mohon maaf. Loh, kok saya kembali geus menang minta maaf? Kumaha eta? Pantesna lamun kieu saya teh kembali tapi teu hasil, jadi mohon maaf gitu. Tapi kan ieu mah kembali saya meraih menang, maka mohon maaf. Ente nu eleh meureun kitu. Bukankah habis Ramadan itu setelah berbuat baik pada sesama, tapi kok kenapa mohon maaf? Dalil mohon maaf, iya saya katakan. Tapi itu kapanpun, yang kita kritik itu kenapa kok melembaga setelah saum, mohon maaf teh pada hari raya. Karena selamat hari lebaran, mari bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal hari lebaran, artinya hari lebaran itu hari bahagia. Menurut bahasa Sunda, lebar itu bubar. Lebar itu bubaran, itu selesai tugas. Jadi selamat hari lebaran, selamat bebas dari dari harus saum gitu. Selamat lebaran, karena sekarang tidak saum lagi. Tapi disambung, mari bermaaf-maafan, kok ternyambung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya Idun Sa'id. Nah, ini yang saya temukan di Arab. Idun Sa'id artinya happy Eid. Tapi mohon maaf lahir batinnya di Indonesia. Tapi ini kan diambilnya bukan dipotret yang di Arab ini. Nah, kalau kan saya kemarin Idnya di sini, sudah di sini. Kalau awal Ramadan di sana sudah ada Ramadan Karim. Kalimat itu spanduk bukan spanduk. Jadi tempelan-tempelan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Tapi ini lumayan menyampaikan ucapan rasa bahagia kan. Idun Sa'id. Idun Sa'id itu artinya selamat hari raya. Id itu kan hari raya, Sa'id bahagia. Jadi selamat hari raya, happy Eid itulah. Kemudian ada juga Idun Mubarak. Id Mubarak, Id hari raya yang penuh berkah. Nah, ini minta barokah dengan hari raya. Menurut saya masih mendingan kan nyambung gitu. Tadi Idun Sa'id, semoga hari raya kita ini bahagia, pas kan jeung hadis bahagia. Kemudian Idun Mubarak, hari raya ini semoga penuh berkah. Berkah kan banyak numere, banyak dahareun gitu kan. Itu masih mendingan menurut saya. Kalau Id Mubarak. Ya dapat THR bagi yang punya ini. Nah, sekarang baru selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tah ari anu pas mah nu sorangan contona. Nah, kalau taqabbalallahu minna wa minkum memang itu ada sumbernya dari hadis. Pertama, Saur bin Yazid an Khalid bin Ma'dan qala laqaitu Wasilah bin Asqa fi yaumi Id. Saya bertemu Wasilah bin Asqa yaumi Id, sahabat.
Faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, kami dan Anda. Qala, maka jawabannya na'am taqabbalallahu minna wa minka. Jadi kalau taqabbalallahu minna wa minkum, maka jawabannya na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Dan dia katakan wasilah laqaitu Rasulullah SAW yauma'id faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Rasul menjawab na'am taqabbalallahu minna wa minka. Nah ini mas sumbernya ada dari sahabat, dan ternyata bukan hanya pada Idul Fitri tapi juga Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Jawabannya na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Ada 3 hadis Umar Al-Ansori, laqaitu wasilah yauma'id faqultu taqabbalallahu minna wa minka faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Ini yang ada sumbernya. Kenapa? Ini pasnya kenapa? Pertama tadi kita setelah beribadah, zakat, saum, taraweh, berderma dan makanya begitu bertemu, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda. Maka jawabannya pun iya, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda. Nah ini mah kritiknya pantes gitu, kudu diamalkan, kudu dilaksanakan. Insya Allah doanya manfaat, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan itu berlaku juga nanti di Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum kalau banyak. Kalau bertemu dengan sendiri boleh taqabbalallahu minna wa minka. Tapi kalau banyak taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang siyamana wa siyamakum. Tapi kalau di dalam hadis mah tidak ada tambahan. Sebab kalau ada tambahan malah jadi sahum wungkul. Kan taqabbalallahu minna wa minka, siyamana wa siyamakum. Berarti berdoa kepada Allah hanya saum saja yang semoga diterima. Tapi kalau tidak disebut taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amal ibadat kami dan amal ibadah Anda, segala amal. Jadi justru pakai siyamana wa siyamakum mah saum mungkul. Dan ini memberi isyarat bahwa setelah Idul Fitri itu ada pertemuan. Dan tidak dicontohkan, tidak ada hadisnya. Apanya? Oh iya, di dalam hadis tidak pakai siyamana wa siyamakum. Tapi dengan kita temukan hadis ini taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum, memang ada dari sahabat setelah Idul Fitri itu silaturahim. Tinggal nanti mungkin bagaimana silaturahim, hakikat dan caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakitu panginten ngungkapi hatur. Mangga kalau ada yang akan ditanyakan.